Toxic relationship sudah merupakan rahasia umum jika manusia terlahir sebagai makhluk sosial. Hal ini menunjukkan bahwa tidak mungkin manusia hidup tanpa orang lain. Akan selalu ada suatu kondisi yang membutuhkan bantuan atau sekedar berinteraksi dengan orang lain. Hubungan yang dijalani pun beragam, mulai dari keluarga, pertemanan, pasangan, atau rekan kerja. Idealnya, sebuah hubungan yang dijalani bersifat dua arah, melibatkan satu sama lain untuk saling membantu tanpa mengharapkan imbalan. Akan tetapi, tidak semua hubungan yang dimiliki manusia merupakan hubungan yang sehat. Dapat juga disebut sebagai toxic relationship. Toxic relationship adalah hubungan yang tidak menyenangkan bagi diri sendiri atau orang lain. Hubungan ini juga akan membuat seseorang merasa lebih buruk. Ciri-ciri toxic relationship antara lain merasa tidak aman, ada kecemburuan, keegoisan, ketidakjujuran, sikap merendah, memberi komentar negatif, dan mengkritik. Mungkin beberapa dari kamu tidak menyadari potensi toksik dalam hubungan yang kamu miliki. Toksik yang dimaksud bukan berarti seluruh pribadi seseorang menjadi toksik, tetapi bagaimana perilakunya atau hubunganmu dengan dia yang tergolong toksik. Selain itu, ada beberapa rambu yang perlu kamu perhatikan untuk mengenali toxic relationship. Rambu-rambu tersebut antara lain berbohong, sikap tak acuh, menolak untuk menyelesaikan masalah yang terjadi, tidak mau memaafkan, tidak mau mengakui kesalahan, selalu menyalahkan orang lain, melakukan segala bentuk kekerasan, berbicara buruk tentang orang lain, bersikap manipulatif, dan menolak untuk mendengarkan permasalahanmu. Setidaknya, terdapat dua penyebab orang cenderung bertahan dalam toxic relationship. Pertama, ada optimisme bahwa pasangan bisa berubah. Biasanya, hal ini terjadi setelah pihak yang dominan melakukan atau mengatakan hal yang negatif, lalu meminta maaf. Pada situasi ini, pasangan sangat mungkin memaafkan dan berharap ada perubahan. Hanya saja, bila ternyata permintaan maaf itu tidak diikuti dengan perubahan perilaku yang positif, maka sebenarnya yang dilakukan oleh pihak yang dominan adalah memanipulasi pasangannya, yang merupakan ciri dari salah satu toxic relationship. Lalu yang kedua, adanya ketakutan akan diri sendiri atau fear of loneliness juga dapat menjadi penyebab orang bertahan di dalam toxic relationship. Mereka tidak yakin dengan apa yang terjadi apabila mereka keluar dan lepas dari hubungan yang tidak sehat. Terlebih, bila hubungan tersebut melibatkan orang lain seperti keberadaan anak-anak, maka pertimbangan untuk mempertahankan dapat menjadi satu-satunya solusi. Namun, beberapa hal dapat dilakukan agar tidak terjebak dalam toxic relationship, yakni mengenali tanda-tandanya dan mengakui bahwa seseorang berada di dalam toxic relationship, lalu mencintai diri sendiri, dan kemudian membangun hubungan yang sehat. Hal yang perlu dilakukan pertama adalah mengenali tanda-tandanya dan mengakui bahwa seseorang berada di dalam toxic relationship. Hal itu penting
dikarenakan banyak orang yang sebenarnya sudah sadar bahwa mereka berada di dalam toxic relationship, namun menyangkalnya. Selama tidak ada pengakuan tersebut, maka akan susah untuk keluar dari jebakan relasi itu. Yang kedua adalah mencintai diri sendiri. Perasaan bahwa dirinya berharga dan patut mendapatkan lebih baik perlu ditanamkan. Karena biasanya pihak yang dominan akan melakukan atau mengatakan berbagai hal terkait dengan kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh pasangannya. Oleh karenanya, kekuatan untuk bisa lepas dari hubungan yang tidak sehat ini adalah menghargai diri sendiri terlebih dahulu. Berfokus pada kelebihan dan bukan pada kelemahan yang dimiliki. Bisa dibantu dengan melakukan pencatatan atau menanyakan pada orang lain. Dengan memfokuskan pada kelebihan, diharapkan akan muncul optimisme dan percaya diri bahwa ia dapat secara mandiri melakukan hal-hal yang lebih baik daripada berkutat pada toxic relationship. Dapat juga dibantu melalui tenaga-tenaga profesional seperti psikolog, untuk menemukan dan mempercayai kekuatan sehingga dapat menjalani hidup secara mandiri. Atau bisa juga dibantu dengan membaca kisah-kisah mereka yang berhasil survive dari relasi-relasi yang merugikan. Yang terakhir adalah membangun hubungan yang sehat. Ketika pertama kali menjalin hubungan, perlu diingat bahwa hubungan yang sehat seharusnya dibangun, yakni hubungan yang saling mendukung, saling menyayangi, dan saling menguatkan. Dengan demikian, agar tidak terjerumus, lebih baik diamati terlebih dahulu sebelum menjalin hubungan yang lebih serius.